sempat singgung soal hospital base tadi. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait hospital base yang pertama adalah terkait progresnya sejauh ini seperti apa Pak, dan mungkin harapannya untuk terkait program ini nanti sejauhnya selanjutnya akan seperti apa. Terus yang kedua soal kemarin yang sempat ramai tadi juga Bapak singgung tentang survei PPDS. Yang ingin saya tanyakan mungkin tindak lanjutnya mungkin dari Kementerian Kesehatan sendiri nanti seperti apa untuk mengatasi masalah ini untuk calon-calon dokter spesialis yang mungkin mengalami depresi dan sesuai isi survei tersebut. Terus yang ketiga masih berhubungan dengan kesehatan jiwa, tadi di talkshow Bapak juga sempat singgung kalau misalnya nanti puskesmas itu Bapak harapannya ingin terhubung ke sekolah dan kantor gitu. Mungkin kalau dari Bapak sendiri mungkin penerapannya seperti apa dan harapannya seperti apa. Terima kasih Mbak. Banyak juga. Jadi yang pertama mengenai hospital base. Kenyataannya hospital base adalah pendidikan dokter spesialis. Ya. Dilakukan kerjasama antara rumah sakit pendidikan utama dengan kolegium. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, spesialis kita itu jauh dari cukup. Saya bagi-bagi alat ini, hampir nggak ada kabupaten kota yang lengkap spesialisnya. Ya. Dan untuk mengisi dokter spesialis itu butuh antara 15 sampai 20 tahun. Untuk jantung sama stroke, padahal meninggalnya 300.000 per tahun. Jadi bayangkan kan, kalau kita nunggu 20 tahun kan 6 juta mesti meninggal dulu gitu. Baru dokternya kita siap. Itu kenyataannya kan. Jadi ada kekurangan yang sangat masif walaupun kita sudah 80 tahun merdeka terhadap dokter spesialis ini. Yang nomor 2, kekurangan ini terjadi karena dokter spesialis itu sangat susah masuknya, sangat sedikit tempatnya dan sangat mahal walaupun sudah 80 tahun kita merdeka. Nah kita belajar kan kenapa sih sangat sedikit, sangat susah, sangat mahal. Karena sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia itu mungkin satu-satunya di dunia ya yang harus berhenti dulu jadi dokter, melamar ke perguruan tinggi, bayar uang kuliah, selama 4 tahun nggak ada income, begitu lulus baru balik lagi bisa kerja lagi. Ya, pendidikan dokter spesialis di seluruh dunia, dia nggak usah berhenti, dia tetap bekerja, dia tidak usah bayar uang kuliah, karena pendidikannya tidak dilakukan di perguruan tinggi, dilakukannya oleh kolegium di masing-masing rumah sakit yang membutuhkan. Sehingga mereka akan otomatis tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Nah bayangkan di perguruan tinggi yang punya pendidikan spesialis di Indonesia itu 21 atau 22, kita punya rumah sakit tipe A atau tipe B mungkin 300 gitu ya. Jadi kan tempatnya jauh akan lebih banyak. Itu yang membuat kita nanti akan mempermudah aksesnya karena instead of 21, 22 kita punya 300 tempat. Dan kita juga akan mempermurah karena nggak usah bayar uang kuliah nanti ya. Malah akan digaji oleh rumah sakit. Ini sistem yang terjadi di dunia. Isu mengenai mutu, kita harus bisa lakukan itu minimal sama baiknya. Kalau bisa lebih bagus dari pendidikan yang sebelumnya. Caranya gimana? Caranya memang nomor 1, kita akan lakukan akreditasi internasional dengan lembaga namanya ICGMI dari Amerika. Jadi pendidikan dokter spesialis yang berbasis kolegium hospital ini, itu di seluruh dunia kan sudah dari dulu begini. Itu ada standarnya. Nah standarnya itu diatur oleh beberapa organisasi internasional. Kita kemarin coba ke Royal College of London, kita lihat ICGMI yang Amerika, akhirnya yang ICGMI ini mau bantu. Jadi dia akan men-set up standar kualitas pendidikan dokter spesialis nanti yang berbasis kolegium sama ini. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 tadi mengenai tindak lanjutnya. Ya, buat saya yang penting, ini kan screening ya. Screening itu sifatnya sensitif tapi tidak spesifik. Sama kayak screening tekanan darah. Oh tekanan darah tinggi. Kalau ada tekanan darah tinggi, kita punya 2 opsi kan. Kita marahin susternya yang ngukur tekanan darah tinggi gitu kan. Atau kita suruh yang tekanan darah tinggi ke dokter. Itu kan punya 2 opsi kan. Kalau saya opsi yang kedua, saya nggak akan marahin yang ngukur itu kenapa tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena ini bahaya. Jadi kita sudah lakukan screening ini, kita tahu nih ada yang punya depresi medium atau berat,
Itu secara protokol, dan ini dilakukan oleh spesialis ahli-ahli kesehatan jiwa, bukan dilakukan oleh seorang Menkes yang nggak ngerti gitu. Jadi mereka lakukan, Pak ini masuk depresi sedang dan berat, ini harus dikonsultasikan ke psikiater. Psikiater adalah dokter yang bisa meresepkan obat jiwa, jadi ini seorang dokter. Kenapa kayak itu tadi, kalau darah tingginya udah 200 itu kan bahaya kan. Apakah kita tahu penyebabnya apa? Enggak, justru orang yang udah 200 harus dikirim ke dokter penyakit dalam supaya tahu penyebabnya apa. Ini sama, ini yang di atas 10 itu udah kategorinya udah harus ditangani oleh psikiater, dokter ahli jiwa. Nah itu yang kita lakukan, kita fokusnya ke situ dulu. Ini adalah screening, kita mau pastikan orang-orang yang nanti akan jadi dokter spesialis yang kita kurang ini jangan sampai drop out. Saya belum ukur tuh drop outnya berapa, tapi saya tahu drop out itu terjadi ya, supaya kita bisa tanya. Jadi motif kita pertama kali adalah untuk mengidentifikasi yang sakit siapa, kemudian segera mengobati mereka supaya bisa menjadi sehat kembali. Itu yang kita ingin lakukan ya. Yang paling penting menurut saya harus kita lakukan. Yang nomor 3 tadi pertanyaan mengenai Puskesmas itu kan bertanggung jawab untuk ngatur kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini bagusnya itu menjadi gerakan, nggak bisa jadi program. Itu, paham kan maksudnya, kalau program itu yang mau Menkesnya atau puskesmasnya. Kalau gerakan semua orang mau. Contoh nih, gimana caranya supaya kita kurus gitu kan. Kalau ke Menkes bilang, iya ini program pakai Ozempic bisa kurus atau apa. Tapi kalau yang namanya gerakan, Car Free Day contohnya. Orang-orang rebutan lari, naik sepeda, bisa difoto-foto, selfie, masukin IG atau TikTok. Itu kesenangan mereka sendiri kan. Oh ini gaya nih kalau kita bisa lari. Nah itu yang sebenarnya kita melakukan. Puskesmas harus bisa melakukan apa? Orang sehat itu gaya. Itu the new lifestyle. Orang sakit itu nggak cool. Kalau dulu orang ngerokok cool, gaya. Sekarang orang ngerokok nggak gaya. Dulu orang minum kopi pakai gula, kopi susu kental manis, gaya. Sekarang enggak, yang gaya kopi nggak pakai gula. Kalau masih minum kopi pakai gula, sebenarnya you are not really coffee drinker gitu kan. Kita kopi espresso, kita bisa tahu nih bedanya arabica, kayak gitu kan. Nah itu yang harus dibangun. Nah untuk membangun itu, puskesmas sifatnya bukan yang ngedrive, dia harus ngerangkul. Saya nggak niru. Puskesmas dari dulu zamannya Orde Baru kan sudah punya yang namanya UKS dan UKK, unit kesehatan sekolah. Teman-teman pasti ngerti kan sama unit kesehatan kerja. Itu bagus. Karena yang bisa jaga kesehatan anak-anak lebih baik di sekolahnya. Yang jaga kesehatan kerja, saya nggak tahu, ini ada yang dari Media Indonesia dan dari Kompas, ada Bisnis Indonesia. Kan lebih bagus perusahaannya dong. Perusahaannya kan juga berkepentingan kalau wartawannya sehat. Kalau wartawannya sakit-sakit, darah tinggi, kena stroke, sakit jantung kan nggak mau. Itu kan, teman-teman juga akan milih perusahaan yang ngurus kan. Nah perusahaan ini kita bantu, misalnya Kompas, kalau ada yang darah tinggi wartawannya, stres, atau kolesterolnya tinggi karena gemuk makan terus, itu kan nggak pernah olahraga, datanglah ke puskesmas, karena akan kita kasih obat gratis. Itu obat yang gratis tuh, darah tinggi sama gula darah. Nah itu puskesmas biar bisa bekerja sama sekolah dan kantor, unit kesehatan kerja, agar bisa dibantu menyehatkan karyawannya dan menyehatkan siswanya. Dah, pertanyaan kedua. Tinggal 2 pertanyaan lagi, mohon satu-satu pertanyaan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaan saya cuma 2 Bapak. Pertama terkait dengan sesuai dengan tagline judul hari ini, transformasi kesehatan melesat menuju Indonesia emas. Nah, sejauh ini transformasi yang sudah Bapak lakukan selama 3 tahun terakhir, evaluasinya seperti apa? Tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa sempat ada keraguan 2030 akan seperti apa nih memanfaatkan bonus demografi. Sementara Bapak mengubah secara fundamental kesehatan Indonesia. Ya, pertanyaan saya, evaluasinya sejauh mana? Kedua, terkait dengan Bapak tadi menyatakan bahwa Indonesia ini cukup menarik bagi investor. Buktinya tadi ada beberapa yang sudah datang ke sini, Pak. Nah, Pak Presiden juga menyatakan bahwa 90% alat kesehatan kita masih impor gitu kan.
Nah, apa sih yang akan diunggulkan ke depan untuk menarik investor mau berinvestasi ke sini? Terima kasih. Jadi yang pertama, saya kan 3 tahun 9 bulan. Sekarang udah 3 tahun 4 bulan, tinggal 5 bulan lagi. Sebenarnya kerja saya transformasi itu dikurangin 1 tahun 9 bulan. Karena 1 tahun 9 bulan ngurusinnya hanya 2, vaksinasi sama COVID. Jadi dari 3 tahun 9 bulan itu waktu saya ngurusin transformasi kesehatan tuh cuma 2 tahun dalam masa jabatan. Sekarang tinggal 5 bulan lagi. Jadi baru 1 tahun 7 bulan. Kalau suruh evaluasi belum sempat karena baru mulai, gitu kan, baru mulai. Tapi saya rasa kalau mau fair, saya biarkan masyarakat dan wartawan lah yang mengevaluasi progresnya seperti apa. Atau tanya teman-teman yang tadi. Aku rasa itu lebih objektif untuk melihat. Kalau di mata saya ini baru mulai. Jadi kalau mau dievaluasi ya baru mulai, belum terlalu terlihat lah. Paling ya USG udah bagi, antropometri udah dibagi, itu beberapa indikator bisa. Ya, tapi saya rasa let time tell ini jadinya akan seperti apa. Pasti akan terjadi lebih banyak sesudah masa pemerintahan saat ini. Yang kedua mengenai investor. Kalau aku bilangnya begini, memang dulu itu 90% impor. Sekarang data udah berubah. Nanti Ibu Nadia bisa ngasih kan kalau dari Jawa Pos ya. Biar ada angkanya, nanti tunjukin berapa pembelian Kemenkes sebelum program Bangga Buatan Indonesia, berapa sesudahnya. Naiknya tuh tinggi sekali tuh. Berapa puluh persen pembelian dalam negeri. Nah kalau buat investor yang menarik apa? Saya bilangnya begini, Indonesia tuh setiap negara punya spending per kapita untuk mencapai usia tertentu. Jadi Indonesia 72 tahun, rata-rata usia aja teman-teman kayak Pak Sahril saya tuh 60 tahun, tinggal 12 tahun lagi. Gitu kan untuk capai rata-rata usia Indonesia. Malaysia misalnya 76 tahun, lebih besar. Nah untuk sampai 72 tahun kan saya masih belanja kesehatan kan. Indonesia tuh rata-rata $140 per tahun sekarang. Malaysia 430, ada beda $300. Nah saya mau bilang ke investor, saya ini 60 tahun ini, tadi udah cerita kan. Pak Sahril juga udah 60 kan? Udah 60. Masih kelihatan sehat kan? Insya Allah kan Indonesia naik dong, masa 72 tahun terus. Mudah-mudahan naiklah 5 tahun lagi. Jadi rata-rata usianya 76. Nah, jadi saya masih punya 16 tahun lagi hidup untuk berbakti. Beliau juga gitu kan. Nah kalau naik, otomatis naik dong belanja kesehatannya. Makin tua kan makin banyak belanja kesehatannya. Asumsiin aja kita sehebat, sebagus Malaysia deh. Kita akan naik dari 140 ke 430, naik sekitar $300. Kali itu 280 juta. Itu angkanya 81 miliar dolar. Itu 1.200 triliun. Itu apa? Akan dibelanjakan. Nambahannya itu 1.200 triliun. Biasanya di industri kesehatan, saya bangkir kan, itu dibagi 3. 1.200 triliun itu pergi kemana? Sepertiga ke alat kesehatan, sepertiga ke obat-obatan, perusahaan obat-obatan, farmasi, sepertiga lagi ke layanan kesehatan, dokter, rumah sakit, segala macam. Bayang itu, investor. Jadi kalau kita invest, kita lihat ke depan dong, bukan lihat ke belakang. Ke depannya 1.200 triliun in the next 5 to 10 years. Bagi 3 deh kalau kerjain alat kesehatan. Itu betapa besar opportunity-nya. Ya, ini dulu depan deh. Baik, selamat siang Pak, saya Intan dari Kompas. Saya punya 3 pertanyaan untuk Pak Menkes. Yang pertama tadi soal kekurangan tenaga kesehatan yang juga disampaikan oleh Pak Presiden. Ini dari strategi dari Kemenkes sendiri bagaimana Pak? Apakah memang nanti basisnya ke hospital base itu yang diunggulkan? Atau juga mungkin akan menambahkan FK-FK yang memang membuka pendidikan dokter spesialis ini? Dan kemudian yang kedua Pak, tadi mungkin melanjutkan juga soal screening PPDS kemarin yang untuk depresi. Di situ kan akhirnya kemarin juga keluar lagi isu soal perundungan begitu ya Pak ya, yang sekarang ternyata masih terjadi. Yang Pak Menkes juga sebenarnya kan tahun kemarin juga sempat sudah pernah mengeluarkan surat juga ke rumah sakit terkait dengan perundungan ini, dan ternyata sampai sekarang juga masih tetap terjadi. Nah, ini bagaimana Pak upaya-upaya juga untuk akhirnya mempertegas untuk mengatasi perundungan pada PPDS. Dan yang ketiga soal data stunting.
Saya juga mau tanya soal survei kesehatan Indonesia yang sepertinya harusnya tahun kemarin ya Pak ya dikeluarkan. Ini kendalanya apa sampai sekarang yang juga di dalamnya juga ada data stunting terbaru. Apakah juga sinkronisasi seperti apa dengan data pencatatan dan pelaporan gizi yang berbasis masyarakat itu Pak? Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Jadi memang di seluruh dunia itu ada ukurannya. Dokter yang cukupnya berapa? Kita lihat di websitenya WHO, lihat di websitenya World Bank. Untuk negara lower middle income country, Indonesia itu udah upper middle income. Lower middle income country itu 1/1000. Rata-rata dunia 1,76/1000. Negara maju ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4/1000. Indonesia Bapak Presiden bilang tadi 0,46/1000. Jadi mungkin sekarang ada 130-an lah yang aktif praktek dari kebutuhan kita 280.000 kan. Jadi kita kan ada gap, even di dokter umum saja ada gap untuk ngejar lower middle income country. Timor Leste, Filipina itu lower middle income country itu. Kalau ngejar-ngejar negara rata-rata dunia 1,76. Kalau Indonesia tuh naik dari 0,4 ke 1,76, kita mesti nambah dokter 300.000. Produksi kita setahun cuma 12.000. Jadi jauh sekali gapnya kan. Nah Indonesia kan posisinya di mana? 0,46. Itu setarain negara mana? Yemen, Tonga, negara-negara yang kita nggak kenal lah namanya. Jadi saya sebagai Menkes malu juga kan. Nah ini diskusi selalu bilang dokter kita cukup. Dari angka saya nggak ngerti. Angkanya sangat tidak cukup. Satu juga yang bisa membantu kita, SIP dokter di Indonesia tuh ada 3. Itu menunjukkan bahwa emang dokternya kita cuma 1/3 dari yang dibutuhkan. Kan saya izin prakteknya 3. Wartawan Kompas boleh di 3 media. Nggak boleh 3 media. Karena memang cukup wartawannya. Kecuali kalau wartawannya nggak cukup. Itu kan mesti boleh di 3 media kan. Ini dokter tuh boleh kerja di 3 perusahaan. Itu menunjukkan bahwa kebutuhannya kan harusnya 3 kalinya. Jadi angkanya bener lah. Kita kan 140 ya emang harusnya sekitar 300-an, 300 ribuan gitu. Supaya masuk rata-rata dunia kan 1,76. Ya itu yang pertama. Nah, dokter spesialis apalagi? Nah, sekarang kita lagi bagi-bagi. Dokter spesialis memang akhirnya kita usulkan yang college base tadi, yang kolegium base kerjasama kolegium dengan hospital. Itu udah mulai jalan. Yang dokter umum itu memang masih di tempatnya Kementerian Pendidikan. Nah tapi sejak saya masuk, waktu saya masuk ada 92 FK, sekarang saya udah kasih rekomendasi banyak tuh. Mungkin udah ada lebih dari 50 yang saya kasih rekomendasi. Mudah-mudahan itu akan terbuka. Isu bahwa kualitas itu akan keluar udah pasti. Tapi jangan kemudian isu kualitas ini dipakai untuk nggak boleh nambah. Karena kita kurangnya, kita sama Yemen sama Tonga terus kalau nggak kan. Orang-orang juga pasien nanti akhirnya nggak ke dokter, ke dukun juga kan, kasihan juga. Gitu. Jadi biarin nanti akan naik. Nah tugasnya memang kalau kami menjaga kualitas di spesialisnya, ya Kementerian Pendidikan nanti akan memastikan ini bertambah tapi kualitasnya juga bagus. Ya kemudian mengenai screening PPDS, memang inilah sebabnya saatnya kita memastikan bahwa teman-teman PPDS kita itu mendapatkan layanan yang baik dan jangan sampai mereka terjerumus ke penyakit mental health yang sudah memang kita lihat ada. Ya, ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dan yang penting adalah niat untuk melakukan itu menjadi yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan dengan Kompas sudah 2 kali. Yang pertama ngangkat antimicrobial resistant gitu. Menkesnya lagi sering diuji gitu ya. Sekarang masuk ke sini. Aku bilang itu justru bagus. Saya kalau ada yang kritik, itu artinya kita memperbaiki diri. Nah saya mengimbau kelompok-kelompok misalnya yang dikritik, justru jangan defensif. Ya kita lihat kritiknya bagus apa enggak. Kalau ternyata bagus ya kita beresin. Saya kan waktu dibilang AMR, saya nggak bilang, oh Kompas salah risetnya. Harusnya nggak boleh, risetnya kita nggak begitu, kita kan nggak begitu kan, kita panggil, oh kenyataannya memang ada yang mesti diberesin. Lebih baik kita pakai energi dan waktu kita diberesin. Itu lebih produktif dan lebih menunjukkan kebesaran hati kita sebagai seorang pemimpin. Terakhir, apa? Oh, data stunting tadi Presiden udah keluarin itu kan angkanya ya, 15,5, kita turun 0,1.
Nanti akan BPK akan ini anakku sendiri. Silakan. Terakhir. Saya Vince dari Dai TV Pak, yang berkaitan sama masih Indonesia, menuju Indonesia Emas. Nah, kita kan ada persoalan Pak, menuju Indonesia Emas ini kita ada bonus demografi yaitu mencetak generasi yang sehat. Tetapi ada persoalan, tadi stunting belum mencapai yang ditargetkan pemerintah. Tapi ada juga persoalan lain selain stunting yaitu obesitas. Nah, bagaimana pemerintah atau dalam Kemenkes ini bisa memerangi persoalan obesitas? Karena sekarang Nestle, saya quote unquote ya Pak, itu di beberapa negara tidak menggunakan pemanis, produk-produk makanan yang tidak menggunakan pemanis buatan. Tetapi di Indonesia produk-produk makanan bayi bahkan susu ditambahkan. Salah satunya di negara Asia. Nah ini apa pendapat Bapak Menteri? Dan yang kedua persoalan tadi berkaitan sama Indonesia Emas lagi bonus demografi. Budaya di beberapa negara sudah berubah Pak, tidak lagi ingin punya anak. Nah terutama generasi muda. Katanya biaya hidup mahal, biaya kesehatan juga mahal, jadi mereka nggak pengen punya anak. Nah, saya nggak bilang persoalan pandangan anak muda zaman sekarang yang mungkin free child, tetapi ada juga persoalan fertilitas, masalah kesuburan pria dan wanita. Nah, bagaimana Bapak Menteri melihat pandangan ini gitu loh Pak? Ada upaya lain dari masyarakat generasi kita sekarang yang memang free child, tapi ada juga yang memang sebenarnya susah punya anak. Nah, ini bagaimana Pak? Jadi yang nomor satu mengenai obesitas. Obesitas itu will lead ke penyakit diabetes. Gula tuh. Gula itu is mother of all diseases. Bisa kena ginjal, bisa kena mata, bisa kena jantung, bisa kena stroke, segala macam penyakit. Dan di kita is the rising. Banyak orang yang penyakit gula, tanyalah teman-teman. Dan gula itu sangat berbahaya. Itu kita harus kontrol karena budaya orang Indonesia tuh suka makan manis, suka minum manis. Itu budaya Indonesia. Kalau kita lihat kadar gula Coca-Cola di Indonesia mungkin 2 kali kadar gula Coca-Cola di Singapura. Yang kita lakukan, kita mau ngatur itu. Itu sebabnya di undang-undang yang baru, itu di undang-undang dimasukin tuh. Kementerian Kesehatan nanti bisa menggunakan batas maksimal gula, garam, lemak. Itu rame kan kemarin teman-teman pasti tahu. Tapi udah masuk. Nah nanti pasti akan ada implementing regulationsnya BPOM yang nanti akan ini karena bukan di Kementerian Kesehatannya, tapi kita udah ngomong sama BPOM, kita udah siap yang ABCD kan Singapura itu udah siap. Cuma waktu itu aturannya belum ada. Ini kan kita ketinggalan di banyak hal. Tapi di undang-undang baru udah ada, PP-nya mudah-mudahan sebentar lagi keluar sehingga nanti kita bisa keluarin tuh. Nah, cuman peraturan itu one thing lah. Yang lebih penting itu kesadaran masyarakat kalau kayak gini. Dan saya butuh media untuk itu. Kalau orang bisa pindah dari dulu sukanya minum kopi susu kental manis sekarang jadi espresso dan americano, coba dong teman-teman media bantu. Kalau banyak makan gula nggak cool, yang gaya itu yang nggak ada gula. Kalau gemuk, aku bukan ngomongin body shaming ya supaya nggak salah ini, karena nanti ada yang merasa gimana itu nggak cool. Yang cool adalah orang yang ramping. Karena jelas aturan WHO laki-laki mesti di bawah 90 cm. Perempuan mesti di bawah 80 cm. Kalau saya ngukur 90 cm itu celana jeansnya 30-31. Gitu ya, jadi kalau ada laki-laki, aku nggak mau ngomong yang perempuan nanti nggak enak. Tapi kalau ada laki-laki sesama teman saya atau yang duduk tuh di depan gitu kan, berapa jeansnya? 36 Pak, nah itu udah obesitas. Itu resiko kena gula darahnya besar dan resiko kena stroke jantung ini yang besar. Jadi pertama yang udah kita lakukan, kita udah masukin ke regulasi, PP nanti akan sebentar lagi keluar, nanti akan keluar tuh ABCD warna-warni kayak di Singapura. Nah ini butuh bantuan juga teman-teman, kan ini mesti ngerubah budaya. Pertanyaan tadi yang terakhir apa karena misalnya apa? Teman-teman, negara-negara yang fertility rate-nya di bawah 2,1 sekarang masalah. Karena population-nya aging, ekonominya turun. Jadi memang kita, even China itu sekarang mereverse balik policy, karena dia sadar itu salah. Ya, jadi artinya apa? Untuk masa depan pertumbuhan ekonomi itu butuh sustainability dari populasi. Nah kata supaya sustain itu 2,1 fertility rate-nya. Jadi memang kita juga tidak boleh bilang bahwa sedikit anak itu segitu aja. Kalau boleh ya boleh lah punya anak 3 gitu kan. Kalau yang mampu boleh 4 supaya kita ini tetap terjaga. Nah sekarang ada masalah susah.
Itu dulu nggak ketahuan. Dari dulu sih ada juga. Cuma dulu nggak ketahuan. Sekarang boleh ketahuan. Itu sebabnya ini nanti program berikutnya bisalah diajak ke harapan kita. Rumah sakit ibu anak harapan kita. Saya udah minta upaya leading melakukan in vitro fertilization. Itu treatmentnya. Ya ini kalau nggak salah kebutuhannya tuh di Indonesia 12.000 teridentifikasi per tahun. Kita hanya mampu 6.000. Karena selain mahal juga fasilitasnya terbatas. Malah di Vietnam, Malaysia lebih tinggi dari itu setahu saya. Ya, ini yang nanti kita harus tingkatkan. Kita satu-satukan jantung, stroke cancer ini karena meninggal. Jadi prioritasnya ini kan, kalau meninggal kan nggak bisa digantiin. Kalau belum bisa hamil kan mungkin mudah-mudahan nanti tahun depan 2 tahun lagi masih bisa gitu. Asal suami istrinya juga temenannya gitu ya, itu apa nggak sering-sering bertengkar gitu, doanya baik-baik gitu kan. Nah kita harapkan nanti dengan teknologi baru anak kita akan mati. Nanti diajaklah ke harapan kita. Kita bikin program tuh. Ya FS, udah menikah? Punya anak berapa? Nah, ya itu kandidat. Nanti sekalian dikenalin. Ya ini ya. Karena itu akan jadi butuh treatment. Dan treatmentnya sekarang udah ada kok. Secara ilmiah tuh udah ada. Harusnya bisa di ini. Teman-teman makasih ya karena masih ke TNI ke Cilangkap. Yuk.